Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi biaya mengenai metode harga pokok pesanan, yaitu meliputi kartu harga pokok pesanan dan akuntansi biaya pesanan. Sebelum memulai memasuki materi yang akan kami jelaskan, perkenalkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya, Ayu Purwanti, nomor presensi 6. Lalu ada Cindy Elviasari, nomor presensi 7. Yang ketiga ada Latifah Dwi Pramesti, nomor presensi 15. Dan yang keempat ada Miftahul Korea, nomor presensi 18. Yang terakhir ada Rafika Sari, nomor presensi 22. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari harga pokok pesanan itu sendiri. Apa sih harga pokok pesanan itu? Harga pokok pesanan itu sendiri merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Biaya produksi ini dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada mengenai karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yaitu ada 3. Yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Selanjutnya, mengenai karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi 2 kelompok, yaitu biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung. Yang ketiga, biaya produk langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya produk tidak langsung biasanya disebut biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang keempat, yaitu biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, harga produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Informasi harga pokok pesanan ini tentu mempunyai sebuah manfaat. Apa sih manfaatnya? Adapun contoh manfaatnya yaitu yang pertama, untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, ada untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, untuk menghitung laba atau rugi di setiap perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam sebuah neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Kita menuju yang pertama, yaitu mengenai siklus pembuatan produk, yaitu sebagai berikut, ada 3 tahapan. Yang pertama, pembelian dan penyiapan bahan baku. Lalu selanjutnya ada langkah pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang terakhir adalah penyimpanan produk jadi di dalam gudang. Itu adalah merupakan sebuah siklus pembuatan produk. Lalu, bagaimana sih siklus akuntansi biaya? Adapun siklus akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli. Lalu ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Ada biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga biaya tersebut kemudian akan diproses menjadi pengumpulan biaya produksi.
Lalu langkah yang terakhir adalah penentuan harga pokok produk jadi. Selanjutnya yaitu mengenai siklus pembuatan produk. Bagaimana sih siklus pembuatan dalam sebuah produk itu? Langsung saja yang pertama yaitu ada pembelian produk. Setelah pembelian produk yaitu ada penyimpanan produk dalam gudang bahan baku. Proses selanjutnya adalah produk tersebut diolah atau diproses oleh pabrik itu sendiri menjadi 3 bagian, yaitu ada produk dalam proses, produk jadi, dan ada juga dalam gudang barang. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Nah, siklus akuntansi biaya ini dimulai dari pembelian bahan dan penentuan harga pokok bahan yang dibeli, kemudian dihitung berapa harga pokok bahan yang digunakan atau yang dipakai. Nah, selanjutnya bahan yang digunakan bersama dengan tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik itu dikumpulkan dan akan membentuk biaya produksi. Nah, selanjutnya yaitu rekening kontrol dengan rekening pembantu. Yang pertama, akuntansi biaya itu menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Yang kedua, rekening pembantu atau subsidiary account dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling account di dalam buku besar. Kemudian yang ketiga, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Selanjutnya yaitu hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Nah, rekening kontrol ini menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu digunakan untuk menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi setiap pesanan produknya. Baik, yang selanjutnya yaitu aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini nantinya dicatat di posisi debitnya itu untuk mencatat harga pokok bahan yang dibeli, sedangkan di posisi kreditnya untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dipakai proses produksi. Kemudian yang kedua, gaji dan upah. Gaji dan upah ini nanti yang sebelah debit itu untuk mencatat gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan, sedangkan di posisi kreditnya itu dicatat sebagai mencatat gaji upah yang dibebankan terhadap produknya. Kemudian yang selanjutnya biaya overhead pabrik yang digunakan. Nah, nantinya yang di sebelah debit itu untuk mencatat perkiraan BOP yang sesungguhnya terjadi di pabrik, sedangkan untuk di sebelah kreditnya digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan terhadap produk. Selanjutnya yaitu barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini dicatat di posisi debit yang berfungsi untuk mencatat pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Sedangkan di sebelah kiri untuk mencatat harga pokok. Kemudian yang terakhir yaitu persediaan produk jadi. Nah, persediaan produk jadinya itu rekening persediaan produk jadinya jika disimpan di sebelah debit itu digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi yang dari gudang produksi, sedangkan jika dicatat sebelah kredit itu untuk mencatat harga pokok produk jadi yang terjual. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok atau yang disebut job order cost sheet itu adalah catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Nah, kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produknya. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu format kartu harga pokok pesanan. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh kartu harga pokok pesanan yang terdiri 3 tabel. Yang pertama ada tabel BBB atau biaya bahan baku, yang di tengah ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan kolom yang ketiga yaitu BOP atau biaya overhead. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada contoh kartu biaya pemesanan. Pada slide ini bisa dilihat contoh dari kartu biaya pemesanan itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Sedangkan prosedur berkenaan dengan bahan baku, yaitu yang pertama yaitu ada pembelian bahan baku, yang kedua yaitu ada penggunaan bahan baku sendiri. Untuk jurnal-jurnal yang diperlukan, yaitu yang pertama untuk mencatat pembelian bahan baku, yaitu dengan jurnal persediaan bahan baku dicatat dalam debit,
pada utang dagang atau kas dicatat pada kredit. Yang kedua yaitu mencatat pembelian bahan penolong, yaitu pada jurnal persediaan bahan penolong dicatat sebagai debit, pada utang dagang atau kas dicatat pada kredit. Yang ketiga yaitu mencatat pemakaian bahan baku, pada jurnal biaya bahan baku dicatat sebagai debit, pada persediaan bahan baku dicatat pada kredit. Yang keempat yaitu mencatat pemakaian bahan penolong, yang pada jurnal BOP sesungguhnya yaitu dicatat sebagai debit, pada persediaan bahan penolong dicatat sebagai kredit. Selanjutnya yaitu prosedur biaya tenaga kerja. Prosedur biaya tenaga kerja dapat dibagi menjadi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data upah, penjabaran pendapatan karyawan, dan pembayaran gaji dan upah. Yang kedua yaitu pembagian dan pembebanan biaya upah kepada masing-masing job, bagian perusahaan, dan kelompok-kelompok biaya lainnya. Jurnal-jurnal yang diperlukan yaitu biaya tenaga kerja pada mencatat yang terutang oleh perusahaan, yaitu gaji dan upah dicatat sebagai debit, pada utang gaji dan upah dicatat sebagai kredit. Yang kedua yaitu mencatat distribusi, yaitu BDP BTKL dicatat sebagai debit, pada BOP sesungguhnya, pada biaya admin umum dan biaya pemasaran dicatat sebagai kredit, dan biaya dan upah juga dicatat sebagai kredit. Yang ketiga yaitu pembayaran biaya gaji dan upah, utang gaji dan upah dicatat sebagai debit, pada kas dicatat sebagai kredit. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai prosedur biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif ditentukan di muka. Tarif ditentukan di muka yaitu suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Tarif BOP yaitu dengan cara menghitung BOP itu sendiri, yaitu dengan cara estimasi BOP dibagi dengan dasar alokasi biaya. Yang kedua yaitu cara menghitung BOP yang dibebankan, yaitu dengan cara tarif BOP dikali dengan dasar pembebanan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang jurnal-jurnal yang diperlukan setelahnya. Sebelumnya saya Misal Khairiyah, nomor presensi 18. Yang pertama adalah pencatatan BOP yang dibebankan. Ini adalah lanjutan dari jurnal sebelumnya ya. Untuk pencatatan BOP yang dibebankan itu adalah biaya dalam proses dikurangi dengan biaya overhead pabrik di debit, pada biaya overhead pabrik yang dibebankan berada di kredit. Untuk selanjutnya adalah mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pada pencatatan jurnal ini, jurnalnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya berada di debit, dan juga macam-macam rekening yang dikredit berada di kredit. Untuk selanjutnya adalah penutupan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jurnalnya sendiri adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Lalu selanjutnya adalah selisih dari biaya overhead pabrik. Selisih ini ada 2 jurnal, yaitu ketika selisih kurang dan juga selisih lebih. Pada selisih kurang, jurnalnya sendiri adalah selisih kurang dari biaya overhead pabrik itu sendiri yang berada di debit pada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya berada di kredit. Lalu yang kedua adalah ketika selisihnya lebih, yaitu jurnalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya berada di debit pada selisih lebih dari biaya overhead pabrik yang berada di kredit. Untuk selanjutnya adalah pencatatan transaksi yang ke-10, yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya sendiri adalah persediaan produk jadi yang berada di debit pada biaya dalam proses dikurangi dengan biaya bahan baku berada di kredit, lalu biaya dalam proses kurangi dengan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL pada biaya dalam proses dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang juga berada di kredit. Lalu untuk selanjutnya adalah pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jurnalnya sendiri adalah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Lalu yang ke-12 adalah pencatatan pendapatan penjualan. Jurnalnya sendiri adalah piutang dagang atau kas pada hasil penjualan. Piutang dagang itu jika dilakukan secara piutang, sedangkan kas jika dilakukan penjualan secara tunai. Lalu untuk selanjutnya kita masuk kepada contoh soal.
Contoh soalnya adalah CV Macan Asia, merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan yang memproduksi secara pesanan. Jadi perusahaan ini memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Pada bulan Juni 2015 menerima 2 pesanan, yakni mencetak 400 buku profil perusahaan BPR Jaya dengan identitas nomor 25 dan pesanan mencetak 500 buah kalender dari SMP Negeri 23 dengan identitas nomor pesanan 26. Jadi pada pesanan perusahaan BPR Jaya ini diberi identitas nomor 25, sedangkan pesanan dari SMP Negeri 23 ini diberi identitas nomor pesanan 26. Lalu untuk transaksinya sendiri, yaitu diantaranya dibeli bahan baku secara tunai seharga 10 juta rupiah dan bahan penolong secara kredit seharga 2 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah pemakaian bahan baku untuk pesanan 25, yaitu pada perusahaan Jaya tadi sebesar 4 juta dan pesanan 26 yaitu pada SMP Negeri 23 sebesar 5 juta. Lalu ada pemakaian bahan penolong untuk kedua pesanan sebesar Rp1.500.000. Lalu ada biaya gaji dan upah yang terjadi pada bulan ini sebesar Rp8 juta. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa transaksi, diantaranya pembayaran gaji untuk tenaga kerja langsung BTKL pesanan 25, yaitu pesanan pada PT Bakti, perusahaan Jaya maksud saya, sebesar Rp2 juta. Lalu yang B adalah pembayaran gaji untuk tenaga kerja langsung pesanan yang 26, yaitu pesanan pada SMP 23 sebesar Rp3 juta. Lalu yang C adalah gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp1 juta. Lalu ada gaji pembagian pemasaran sebesar Rp500.000. Lalu yang terakhir adalah gaji bagian administrasi dan umum sebesar Rp1.500.000. Lalu untuk selanjutnya adalah BOP yang dibebankan kepada produk sebesar 70% dari biaya bahan baku. Lalu untuk selanjutnya adalah BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Juni 2015 selain gaji tenaga kerja tidak langsung dan bahan penolong terdiri dari penyusutan mesin sebesar Rp1 juta, lalu penyusutan gedung pabrik sebesar Rp2 juta, lalu ada listrik pabrik sebesar Rp1.500.000 dibayar tunai. Lalu untuk transaksi ketujuh adalah pesanan 25, yaitu pesanan pada PT Jaya telah selesai dan diserahkan kepada pemesan dengan harga 125% dari harga pokok. Sedangkan pesanan 26 pada pesanan SMP 23 masih dalam proses. Berdasarkan data di atas, jumlah yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Langsung kita eksekusi pada penjurnalannya. Yang pertama yaitu dibeli bahan baku secara tunai seharga Rp10 juta dan bahan penolong secara kredit seharga Rp2 juta. Dalam hal ini, jurnal yang harus kita buat yang pertama adalah kita menuliskan tanggal, nama rekening, ref, debit, dan juga kreditnya. Yang pertama adalah pada pembelian bahan baku secara tunai, itu kita tulis jurnalnya persediaan bahan baku pada kas sebesar Rp10 juta. Karena ini tunai, maka yang kita kredit adalah kas. Nah, untuk yang kedua adalah pembelian bahan penolong secara kredit seharga Rp2 juta. Jurnalnya sendiri adalah persediaan bahan penolong pada utang usaha. Kenapa pada pembelian kedua ini kita catat di kredit adalah utang usaha? Karena pada pembelian bahan penolong ini dibeli secara kredit seperti yang ada di soal sebelumnya ya. Jadi yang kita kredit adalah utang usaha seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada pemakaian bahan baku untuk pesanan 25 sebesar Rp4 juta dan pesanan 26 sebesar Rp5 juta. Karena adanya pemakaian bahan baku, maka persediaannya akan berkurang. Maka dari itu persediaan bahan baku ada di kredit sebesar Rp9 juta. Saat pemakaian bahan baku dan dikirim ke proses produksi, maka bahan baku ini berubah menjadi barang dalam proses. Maka akunnya adalah BTP BBP.
sebesar 9 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua yaitu akan diperoleh BDP BPB pada persediaan bahan baku sebesar 9 juta rupiah. Yang ketiga ada pemakaian bahan penolong untuk kedua pesanan sebesar 1.500.000 rupiah. Bahan penolong ini masuk ke dalam BOP atau biaya operasional produk. Maka dari itu jurnalnya adalah BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 1.500.000 rupiah. Yang keempat, poin A, ada biaya gaji dan upah yang terjadi pada bulan ini sebesar 8 juta rupiah. Karena belum dibayarkan, maka jurnalnya yaitu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 8 juta rupiah. Untuk 4, poin B, distribusi beban gaji dan upah. Itu meliputi yang pertama ada BOP BTKL sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini diperoleh dari pembayaran gaji untuk tenaga kerja langsung sebesar 2 juta rupiah untuk pesanan 25 dan ditambah dengan pembayaran gaji untuk tenaga kerja langsung pada pesanan 26 sebesar 3 juta rupiah. Lalu BOP sesungguhnya sebesar 1 juta rupiah. Ini diperoleh dari gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada beban pemasaran sebesar 500.000 rupiah, beban administrasi dan umum sebesar 1.500.000 rupiah pada beban gaji dan upah sebesar 8 juta rupiah. Yang kelima ada BOP dibebankan kepada produk sebesar 70% dari biaya bahan baku. Seperti yang kita ketahui, biaya bahan bakunya untuk pesanan 25 itu sebesar 4 juta rupiah dan pesanan 26 sebesar 5 juta rupiah. Maka totalnya ada 9 juta. 70% dikali totalnya yaitu 9 juta, maka akan dihasilkan 6.300.000. Maka dari itu jurnal untuk transaksi yang kelima yaitu ada BDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 6.300.000. Untuk transaksi yang keenam yaitu ada BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Juni 2015 selain gaji tenaga kerja tak langsung dan bahan penolong. Yang pertama ada BOP sesungguhnya sebesar 4.500.000. Untuk bagian kreditnya yaitu ada akumulasi depresiasi mesin sebesar 1 juta, akumulasi depresiasi gedung dan pabrik sebesar 2 juta rupiah, dan kas sebesar 1.500.000 rupiah. Ini diperoleh dari penyusutan mesin sebesar 1 juta, penyusutan gedung pabrik sebesar 2 juta rupiah dan listrik pabrik sebesar 1.500.000 rupiah. Kenapa tidak ditulis beban listrik pabrik? Karena ini sudah dibayarkan secara tunai. Selanjutnya yaitu ada pesanan 25 telah diselesaikan dan diserahkan kepada pemesan dengan harga 125% dari harga pokok, sedangkan pesanan 26 masih dalam proses. Maka dari itu untuk mencatat produk jadi pesanan nomor 25 yaitu jurnalnya adalah persediaan produk jadi sebesar 8.800.000 rupiah pada BDP BPB sebesar 4 juta rupiah. BPB ini sudah kita cari tadi di awal. Untuk pesanan 25 sebesar 4 juta. Lalu untuk BTKL nya yaitu sebesar 2 juta. Ini juga sudah diketahui. Untuk BTP dan BOP itu sebesar 2.800.000 rupiah yang diperoleh dari 4 juta dikali dengan 70%. Jadi BBB dikali dengan 70% yaitu 2.800.000 rupiah. Poin B, penjualan atau penyerahan pesanan nomor 25 kepada pemesan. Karena sudah diberikan kepada pemesan, maka persediaan produk jadinya akan berkurang. Maka dari itu persediaan produk jadi ada di sebelah kredit. Untuk
jurnalnya sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kas pada penjualan sebesar 11 juta yang diperoleh dari 125 dikali 8.800.000 yang sudah kita cari sebelumnya pada persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan pada persediaan produksi jadi sebesar Rp8.800.000. Saat akhir periode itu akan disusun jurnal. Misalnya 30 Juni dianggap akhir periode, maka pencatatan persediaan produk dalam proses, produk yang belum selesai sampai periode akuntansi telah berakhir pada transaksi ini, yaitu ada pesanan nomor 26. Maka dari itu jurnalnya yang pertama ada persediaan produk dalam proses pada BDP PBB sebesar 5 juta, BDP PTKL sebesar 3 juta, dan BDP POP sebesar Rp3.500.000. Maka totalnya yaitu ada Rp11.500.000. Untuk mencari BDP POP itu diperoleh dari BDP PBB dikali dengan 70%. Maka 5 juta dikali 70% yaitu Rp3.500.000. Untuk penutupan rekening BOP dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya, itu jurnalnya ada BOP dibebankan sebesar 6.300.000 pada BOP sesungguhnya sebesar 6.300.000. Mengapa ada penutupan? Karena di awal itu ada BOP dibebankan, maka pada akun ini harus ditutup pada periode akhirnya. Bisa kalian lihat pada jurnal nomor 5. Yang ketiga yaitu ada pengakuan selisih BOP. Pengakuan selisih BOP yaitu jurnalnya ada selisih BOP pada BOP sesungguhnya sebesar Rp700.000. Ini diperoleh dari BOP yang dibebankan perusahaan pertamanya yaitu adalah Rp6.300.000. Tapi ternyata keadaannya sesungguhnya perusahaan itu mengeluarkan dana sebesar Rp7 juta. Ini jumlah BOP sesungguhnya sebesar Rp7 juta. Maka diperoleh selisih yang tidak menguntungkan sebesar Rp700.000 yang diperoleh dari jumlah BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP yang dibebankan sebelumnya. Karena ini selisih tidak menguntungkan atau rugi, maka selisih BOP itu ada di bagian debit dan BOP sesungguhnya itu ada di bagian kredit. Setelah pencatatan jurnal dan perhitungan, bisa dibuat kartu pesanan. Yang pertama ditulis nomor pesanannya yaitu 25, nama barang, tanggal pesanan, tanggal selesai dikerjakan, nama pemesan yaitu BPR Jaya, alamat pemesan yaitu di Kendal, jumlah unit yang dipesan yaitu 400 unit. Untuk biaya bahan bakunya sudah kita cari tadi yaitu Rp4 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya yaitu Rp2 juta dan biaya overhead pabriknya sebesar Rp2.800.000 yang diperoleh dari biaya bahan baku dikali dengan tarifnya yaitu 70%. Untuk total biaya produksinya menjadi Rp8.800.000. Jumlah unitnya yaitu tadi yang dipesan 400, maka untuk biaya per unitnya Rp8.800.000 dibagi dengan 400 yaitu Rp22.000. Untuk harga jual per unit ini tergantung pada perusahaan akan menambahkan laba atau tidak, atau menambahkan laba sebesar yang perusahaan inginkan, maka diperoleh harga jual yang akan dibayar oleh pelanggan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.